Gua tahu, ini bakal kedengaran gila. Tapi emas itu udah bukan raja lagi. Ada aset lain yang diam-diam siap meledak sebelum 2030. Dan kebanyakan orang masih buta total. Kita tumbuh dengan percaya kalau emas itu selalu aman. Tapi gimana kalau safety net yang lo pegang sebenarnya justru bikin lo tertinggal? Karena diam-diam ada logam yang dipakai di semua teknologi masa depan. Dari listrik, energi, sampai AI, dan permintaannya udah mulai ngeluarin alarm. Yang ngerti pergeseran ini udah mulai ngumpulin, tapi yang nggak peka, mereka bakal baru sadar ketika harganya udah nggak kekejar lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam, gua mau lo siap. Karena kalau lo denger ini sampai akhir, lo bakal ngerti kenapa 2030 itu bukan soal emas, tapi siapa yang berani lihat kenyataan lebih dulu. Orang suka bilang emas itu stabil, tapi stabil itu bukan berarti menguntungkan. Dalam ekonomi pasca 2024 yang makin cepat, aset yang cuma diam mulai kalah. Bukan karena emas buruk, tapi dunia bergerak terlalu agresif untuk aset pasif. Dan di balik layar, investor institusi udah mulai pelan-pelan nurunin exposure emas, bukan nambahin. Yang bikin perak beda itu ganda fungsinya. Dia bukan cuma logam mulia, dia tulang punggung industri modern. Tenaga surya, AI hardware, medis, kendaraan listrik, bahkan sensor-sensor presisi, semua butuh perak. Jadi ketika dunia digital dan energi bersih meledak, permintaan perak ikut naik, terlepas dari sentimen pasar. Yang jarang dibahas, perak itu makin susah ditambang, tapi penggunaannya makin naik. Beberapa analis bahkan nunjukin potensi supply crunch dalam beberapa tahun. Artinya apa? Harga perak punya lantai alami yang gak dimiliki emas. Ketika industri butuh, harga gak bisa turun sembarangan. Kita lagi ada di fase yang sama kayak era awal teknologi internet. Orang-orang belum sadar potensi sebenarnya. Investor besar yang dulu cuma fokus di emas mulai ngelirik perak karena growth-nya jauh lebih terukur. Ini bukan hype, ini pergeseran logis dari safe haven pasif ke aset dengan fungsi nyata di dunia modern. Ini momen yang cuma muncul sekali tiap beberapa dekade, ketika aset yang diremehkan mulai dapat perhatian global. Dan biasanya orang baru ngeh setelah harganya udah nggak masuk akal. Perak ada di titik itu sekarang. Diam, underpriced, tapi seluruh dunia modern bergantung padanya. Lu pernah nggak sih ngerasa dunia tuh makin cepet, tapi kita tetap pakai mindset lama buat ngambil keputusan finansial? Kayak masih nunggu emas naik, padahal industri modern tuh udah diem-diem jalan pakai energi yang beda. Dan perak itu salah satunya. Di balik tiap panel surya, tiap chip AI, tiap mobil listrik, ada elemen yang nggak pernah kita lihat, tapi jadi fondasi masa depan. Ironisnya, yang paling tenang malah yang paling ngangkat dunia. Yang bikin perak beda sama emas itu simpel. Dia dipakai, bukan cuma disimpan. Solar panel, EV, 5G, semuanya makan perak. Dan teknologi itu nggak bakal melambat. Apalagi AI yang butuh energi, server, dan efisiensi gila-gilaan. Jadi sementara orang fokus ngejar aset aman, industri pelan-pelan narik perak ke level yang bukan sekedar lindung nilai, tapi kebutuhan. Dan ini bagian yang banyak orang nggak mau lihat. Kebutuhan industri naik, tapi pasokannya nggak nambah secepat itu. Beberapa analis bahkan bilang kita bakal masuk fase defisit perak. Ini bikin perak punya sesuatu yang emas nggak punya. Dasar permintaan yang organik. Bukan karena sentimen, tapi karena fungsi. Dunia modern selalu lapar, dan perak adalah bahan bakarnya. Kalau emas turun, nggak ada yang panik secara industri. Tapi kalau perak turun terlalu rendah, pabrik, teknologi, perusahaan energi bakal ikut ketarik masalah. Artinya, ada batas bawah alami. Industri bakal memaksa harga balik kewajaran. Ini bukan cuma soal investasi, tapi ekosistem. Dan itu jarang banget terjadi di aset lain.
Investasi modern tuh bukan cuma soal apa yang aman, tapi apa yang relevan sama arah dunia. Mindset lama terlalu terpaku sama emas sebagai tameng. Padahal, kita hidup di era AI, energi bersih, dan efisiensi industri. Di dunia yang berubah cepat, aset yang dipakai untuk membangun masa depan punya nilai yang lebih masuk akal. Perak itu salah satunya. Tenang, nggak heboh, tapi jadi tenaga dari banyak teknologi yang bikin dunia terus hidup. Lucu ya, banyak orang bilang mereka nyari peluang, tapi yang dilihat cuma emas, saham, dan itu lagi. Padahal dunia finansial tuh luas banget, dan sebagian peluang terbaik justru muncul dari aset yang jarang dibahas, kayak logam tanah jarang, mineral strategis, sampai tipe real estate yang nggak masuk radar kebanyakan orang. Mindset kebanyakan investor itu sama, aman dulu. Tapi kadang, yang aman itu justru yang paling stagnan. Yang bikin aset berwujud menarik itu satu, mereka dipakai, bukan cuma jadi angka di layar. Rare earth dipakai buat magnet EV, turbin angin, AI hardware, mineral strategis dipakai buat baterai dan perangkat teknologi. Real estate tertentu, kayak lahan industri atau cold storage, jadi pondasi logistik digital. Kita ngomongin aset yang punya fungsi, bukan sekedar tren. Dan di era percepatan teknologi, fungsi itu emas, bahkan lebih dari emas itu sendiri. Banyak orang salah paham, diversifikasi bukan gaya-gayaan, itu mekanisme bertahan hidup. Aset berwujud yang kurang populer justru punya daya tahan karena nggak banyak noise investor. Nilainya tumbuh dari kebutuhan, bukan dari drama market. Dan ketika inflasi, krisis energi, atau disrupsi teknologi datang, aset-aset fisik ini jadi anchor yang bikin portfolio nggak hanyut. Yang paling menarik, sekarang aset berwujud mulai masuk dunia digital. Tokenisasi bikin aset fisik mulai dari logam sampai real estate lebih mudah diakses dan lebih liquid. Ini ngebuka peluang yang dulu cuma buat investor besar. Teknologi bikin tembok lama runtuh. Dan buat sebagian orang yang peka, ini bakal jadi revolusi kecil dalam cara kita bangun kekayaan. Kadang, peluang terbaik justru muncul saat kita berani ngelihat di tempat yang nggak dilihat banyak orang. Dunia berubah cepat, aset yang solid, nyata dan punya fungsi bakal jadi komponen utama portfolio masa depan. Kalau emas itu perlindungan, aset berwujud lain ini tuh pondasi, dan pondasi itu yang nahan semuanya berdiri. Ini jujur aja, aset berwujud yang kecil dan kurang liquid itu punya risiko tinggi. Harga bisa digerak-gerakin pemain besar, pasar bisa tiba-tiba sepi, dan pergerakan harganya kadang nggak masuk akal. Tapi justru di area yang nggak nyaman itu, potensi besar sering lahir. Dunia investasi itu aneh. Risiko yang bikin orang kabur seringkali jadi peluang buat mereka yang ngerti permainannya. Volatilitas sering ditakuti, padahal dia cuma ngasih satu pertanyaan. Lo siap nggak kalau harga naik turun secepat ini? Investor yang kuat mentalnya justru pakai volatilitas buat masuk di harga bagus. Bukan anti-volatil, tapi paham cara main di ruang yang orang lain takutin. Dunia nyata memang keras, tapi pasar lebih keras lagi. Masuk ke aset berwujud itu nggak bisa asal ikut-ikutan. Lo butuh riset yang kuat, disiplin yang ketat, dan pemahaman tentang industri di belakangnya. Tanpa itu, lo cuma ikut arus. Tapi kalau punya fondasi kuat, pasar yang kecil sekalipun bisa jadi ladang emas. Bukan emas beneran, tapi peluang yang bisa ngubah hidup. Pasar kecil punya satu ciri, cepat banget berubah. Dan justru itu yang bikin investor berpengetahuan bisa dapat posisi terbaik sebelum arus besar masuk. Banyak cerita orang yang tiba-tiba kaya itu bukan karena hoki. Mereka cuma bergerak lebih cepat, lebih paham, dan lebih berani dibanding mayoritas. Ini inti dari semuanya. Kelas investor baru, mereka yang memahami aset fisik, industri, dan teknologi yang akan punya posisi terbaik di dekade ini.
Mereka yang berani melihat peluang di ruang yang orang lain remehkan bakal jadi generasi baru pengendali kekayaan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena perspektif. Dunia sekarang gak lagi jalan pelan. Industri berubah, teknologi berubah, bahkan kebutuhan dasar dunia modern berubah. Dan kalau portofolio kita masih ngikutin pola lama, seolah-olah ekonomi tahun 2000 masih relevan, kita bakal ketinggalan jauh. Hari ini kekayaan bukan soal siapa yang paling aman, tapi siapa yang paling adaptif. Portofolio modern harus berani masuk ke hal-hal yang dulu dianggap niche. Aset berwujud kayak perak, logam penting, atau real estate strategis itu bukan sekadar alternatif. Itu cermin dari kebutuhan industri dunia yang sebenarnya. Kalau dunia berubah ke arah energi hijau dan teknologi tinggi, ya investasi kita juga harus ikut ke sana. Tujuan kita bukan cuma bertahan dari inflasi. Kalau cuma bertahan, kita cuma nol besar. Targetnya adalah berdiri di atas gelombang. Jadi orang yang melihat peluang duluan, bukan setelah semua orang antre masuk. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kita paham arah dunia, bukan sekadar ikut trending. Setiap pergeseran besar selalu ngasih keuntungan paling besar buat orang yang mulai duluan. Bahkan langkah kecil, mulai riset, mulai paham industri, mulai ngerti logika permintaan, itu udah cukup buat narik garis start lebih depan dari jutaan orang. Kadang keberuntungan itu cuma bentuk lain dari persiapan yang konsisten. Oke, sekarang giliran lo. Menurut lo, apakah dunia investasi harus mulai ninggalin pola lama dan lebih berani masuk ke aset berwujud? Tulis pendapat lo di komentar. Gue pengen lihat perspektif lo. Dan kalau video ini ngebuka insight baru buat lo, klik subscribe, nyalain notifikasi, dan share ke orang yang lagi nyusun strategi finansial buat masa depan. Percaya deh, di dunia yang cepat kayak sekarang, pengetahuan bukan cuma kekuatan, tapi fondasi kekayaan.